Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke pasal ke-6, masalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Betul ya? Baik. Beriman sudah sering saya ulangi, kata-katanya adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Mabuk ibu yang di belakang, jangan ditutup kameranya. Kesian nanti dieditnya susah. Tolong kalau yang baru datang terlambat lewat belakang, sampaikan aja Pak, ya, supaya nggak susah editnya. Diatur dulu Bu, kalau ada masa yang bisa merapat ya. Jadi beriman itu adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Sudah ada 5 pasal sebelumnya kita bahas, 3 pasal berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian 1 pasal berhubungan dengan malaikat. Dan juga kita sudah membahas tentang terakhir itu masalah malaikat. Kita akan bahas sekarang tentang kitab-kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta menurunkan kitab dari langit, dan fungsi utama kitab ini adalah menyampaikan apa yang Tuhan kita inginkan. Itu fungsi utamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan dengan panca indera kita, dan Allah dengan hikmahnya memang sengaja tidak memperlihatkan dirinya dan menurunkan informasi yang cukup untuk memunculkan keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kitab-kitab ini fungsi utamanya untuk menyampaikan apa yang Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kitab-kitab ini turun cukup banyak dari langit, tetapi yang disebutkan dan wajib kita imani adalah 5. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, lalu kemudian Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa, dan Qur'annya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Qur'an Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi 5 kitab ini yang wajib kita ketahui namanya dan diimani keberadaannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan, tetapi tidak disebutkan. Sebagaimana nanti kita akan pelajari juga di bab setelahnya, pasal setelahnya, beriman kepada Rasul-Rasul. Ada 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus, tetapi di antaranya 124.000 Nabi diutus, 313 Rasul, dan sisanya itu yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini yang diturunkan dari langit, dari 5 kitab itu ada 4 yang tidak dijamin terjaganya. Hanya 1 yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjaga. Dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, ini 4-4-nya tidak ada jaminan dari Allah akan dijamin untuk dijaga. Makanya kita tidak temukan sekarang teks-teks asli daripada kitab-kitab ini, tidak ada. Kalau dalam Taurat sudah mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu, walaupun belum tahu saya informasikan, setiap saat ada revisi dari orang-orang Yahudi. Dari Taurat pindah ke istilah Talmud, kemudian pindah ke protokol Yahud sekarang namanya. Jadi Taurat itu diubah-ubah sedemikian rupa, dan revisinya tidak mengenal waktu. Kapan mereka ingin revisi, mereka revisi. Apa yang ingin dihapus, apa yang ingin ditambah. Kalau Injil, kalau Zabur sudah sama sekali, sudah nggak ditemukan gitu. Kalau Injil masih ada, tapi juga sama, ada revisi tapi berlaku tahunan. Setiap tahun di Vatikan ada revisi. Maka setiap tahun orang Nasrani itu menerima revisi baru gitu. Maka setiap tahun pun mereka membeli Injil baru. Seperti itulah.
disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh para pastor dan pendeta. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim ini adalah tambahan dari mukjizat para nabi-nabi tersebut. Tapi mukjizat utama mereka bukan itu. Kalau Al-Quran merupakan mukjizat utama Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada di pasal ke-7 khusus kita bahas masalah Al-Quran. Jadi kita akan lebih dalam mempelajari apa itu Al-Quran dan bagaimana kekuatan dan dahsyatnya Al-Quran itu. Saya bacakan seorang muslim, kata beliau, beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau bahasa Arabnya suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firman Allah yang dia wahyukan kepada para rasulnya agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agama Allah. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung adalah 4. Di sini yang paling sering disebut 4, tapi dia adalah 5, sudah saya sebutkan tadi. Suhuf Nabi Ibrahim di sini tidak disebutkan oleh beliau. Langsung masuk kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Musa AS, Zabur yang diturunkan kepada Daud AS, dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi nanti kalau ibu bisa tambah, bapak tambah itu tinggal ditambah Suhuf Nabi Ibrahim yang kelima. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi setiap kali datang kitab baru sama dengan hukum Rasul, menghapus ajaran sebelumnya. Datangnya Zabur sebenarnya sudah menghapus ajaran Taurat. Datangnya Injil menghapus ajaran Taurat dan Zabur. Datangnya Al-Quran menghapus semua hukum kitab-kitab sebelumnya. Jadi sekarang sudah tidak lagi pahalanya kalau membaca Injil. Beda pada saat Nabi Isa AS masih ada, ataupun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Juga sama Taurat, jadi tidak ada manfaatnya. Jangan sampai ada di antara bapak ibu yang hadir mengatakan saya ingin beli Injil untuk mengetahui apa isinya. Nggak perlu, kita nggak perlu itu. Pelajari Al-Quran saja. Al-Quran saja kita pelajari sampai kita meninggal belum tentu kita dapat semua ilmunya, apalagi ingin baca kitab-kitab yang lain. Ada orang subhanallah menumpah tindihkan antara pengetahuannya tentang Al-Quran dengan Injil. Dia beli Injil terjemahan di rumahnya lalu dia baca juga, nggak ada gunanya sama sekali karena itu sudah revisi ya, ada sebagian daripada ayat-ayat. Jadi kalau ada di rumah itu maka harus dikeluarkan, tidak boleh, nggak perlu sama sekali. Dan kita sudah pernah saya titik beratkan, kalau ingin berdebat atau menyampaikan tentang agama Islam kepada orang non-muslim, ajak mereka berdebat di Al-Quran, di agama kita, bukan kita berdebat di agama mereka. Bapak Ibu tidak dituntut menjadi Ahmad Didat dan Dr. Zaki Naik. Itu ada orang-orang tertentu yang punya spesialisnya, tapi kita semua umumnya tidak usah. Ajak mereka berdialog di agama kita. Tanya dia tentang Al-Quran, tanya dia tentang pendapatnya masalah Islam, itu saja. Nggak usah yang lainnya. Nanti kita leluasa menjawab karena sedang menanyakan tentang agama kita. Jadi ini perlu digarisbawahi karena sudah terhapus dengan datangnya Al-Quran. Tapi kita tetap wajib mengimani, dalam arti kata kita mengikrarkan dengan lisan kita, oh iya ada Taurat, oh iya ada Injil, oh iya ada Zabur. Yakini dalam hati memang Allah pernah turunkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya maksudnya kita menyampaikan kalau memang itu ada, seperti kita pelajari sekarang, kita meyakini itu ada, tapi tidak lagi diterapkan hukum-hukumnya, tidak lagi pahala dalam membacanya. Sekarang cuma Al-Quran saja. Dalil-dalil nakli berhubungan dengan wajibnya beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beriman kepada kitab-kitabnya, seperti dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman,
Berimanlah kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang dibawa olehnya, Al-Quran, juga kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya yang lain, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, kitab yang dibawa, dan juga beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum kita. Yang kedua, berita dari Allah SWT tentang kitab-kitabnya seperti dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Al-ayah. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya, membenarkan isi Al-Quran, membenarkan tentang adanya kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran, dan juga pasti yang diturunkan itu adalah kitab Taurat dan Injil yang akan menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia juga menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan nama lainnya Al-Quran. Al-Furqan nama lainnya Al-Quran. Dan Furqan artinya pembeda, ya, pembeda antara kebaikan, kebenaran, dan kebatilan. Al-Quranlah kitab yang telah menjelaskan tentang masalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam Taurat dan Injil. Dulu pernah turun seperti ini, dulu pernah turun seperti ini. Kemudian Al-Quranlah yang lengkap dan tidak terganggu sedikit pun. Kisah tentang rasul-rasul, umat-umat sebelum kita, semuanya lengkap disampaikan di dalam Al-Quran, dan itu masih teks aslinya. Tidak ada sama sekali tambahan ataupun pengurangan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya, dan kami pasti akan menjaganya. Itu disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, ya. Yang tadi saya sebutkan itu. Sesungguhnya kami turunkan Az-Zikra Al-Quran dan kemudian kami pasti memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Ayat yang kedua tadi yang saya bacakan dalil-dalil nakli ini dalam surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4 menjelaskan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang terus-menerus mengurus makhluknya, benar-benar telah menurunkan 3 kitab disebut dalam ayat ini. Al-Furqan, Al-Quran, Taurat, dan Injil. Firman-Nya juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzala ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-ayah. Dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad benar-benar Al-Kitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Batu ujian maksudnya mengubah dan mengganti hukum-hukum yang sudah tidak lagi layak untuk dipakai, atau menambah yang memang tidak ada pada kitab yang sebelumnya. Itu makna daripada batu ujian. Jadi Al-Quran akan datang melengkapkan apa yang telah disebutkan, atau menghapusnya, atau bahkan menambah dengan hukum yang lain. Dan tentu ada perbedaan, ya. Setiap nabi-nabi dan rasul dalam kitab-kitab mereka punya hukum-hukum sendiri. Ada yang sama, ada yang tidak. Seperti misal kasus di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka berbuat dosa besar, maka misal orang berzina, cara taubatnya bunuh diri. Cara taubatnya itu membunuh diri. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu mereka kalau berbuat salah maka Musa mengatakan faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Jadi memang begitu cara taubatnya, tapi ini tidak berlaku di kita sekarang. Di syariat Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran berbeda. Ada 4 syarat mutlak untuk taubat. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi riba, lagi dusta, langsung ditinggalkan. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berjanji sama Allah, bertekad tidak mengulanginya.
Dan yang keempat, mengisi waktu-waktu yang sisa dari umur dengan amal saleh. Ini saja. Bahkan kita diharamkan dalam agama Islam untuk bunuh diri dengan alasan apapun. Tidak boleh sama sekali. Termasuk tidak bolehnya bunuh diri dengan alasan jihad. Bom bunuh diri itu nggak boleh. Itu nggak boleh, itu nggak benar. Itu cuma mengatasnamakan jihad saja. Tapi ini sebenarnya tidak boleh. Kalau kita membawa bom di medan perang, kemudian kepercik, mati kena percikannya, baru mati syahid. Tapi kalau membunuh dirinya, maka ini sama sekali tidak benar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تُهْلِكُ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian binasakan diri kalian. Kita nggak boleh kita membunuh diri dengan alasan apapun. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 163 Allah menjelaskan ada kitab lain namanya Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Dauda zabura. Dan kami telah berikan Zabur kepada Daud. Tentu Nabi Daud datang setelah Musa alaihissalam ya. Jadi antara Musa sama Isa ada Daud alaihissalam dengan Sulaiman. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196. Nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi dan kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, ini semua kitab-kitab dan nabi yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sebenarnya ada kitab-kitab sebelumnya, banyak nabi-nabi yang sebelumnya diutus, tapi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah nabi-nabi yang terdekat, khususnya Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam turun sampai ke anaknya Ishak, kemudian Yakub yang dikenal nama Yakub ini Israel. Datanglah setelahnya Yusuf, kemudian Musa, kemudian Daud, Sulaiman, ada Isa. Ya, ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Inilah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran karena sangat terdekat dengan waktunya ya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu pula dengan kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tadi Taurat, Zabur, ya, Injil. Ini kita temukan semua kitabnya Nabi Bani Israel nih. Nabi yang diutus hanya khusus untuk orang-orang Israel. Sebelumnya banyak kitab-kitab, tapi tidak disebutkan karena ini waktu yang terdekat dengan Nabi SAW. Jadi kita sudah sebutkan tadi dalil tentang adanya Taurat, Injil, Al-Quran ya. Tadi disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 2 dan ayat sampai ayat 4. Kemudian kita sudah sebutkan kitab yang keempat setelah Al-Quran, Taurat dan Injil ada Zabur. Disebutkan di dalam An-Nisa 163 tadi. Jelas ya? Sekarang yang kelima, Suhuf Nabi Ibrahim. Tadi awal saya bilang ada 5 kitab kan? Itu disebutkan dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai ayat 19. Dalil setelahnya di buku itu juga masih di kitab kita sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh maaf, Asy-Syu'ara tadi belum dibaca ya. Baik, Asy-Syu'ara dulu. Nanti setelah Asy-Syu'ara baru kita baca Al-A'la ya. Asy-Syu'ara 192 sampai 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu hai Muhammad agar kamu menjadi salah seorang dari orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Ayat ini sangat agung Bapak Ibu sekalian karena mengandung banyak sekali makna. Yang pertama adalah dipastikannya Al-Quran yang diturunkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap Al-Quran itu seperti tulisan seorang profesor atau novel yang ditulis oleh seorang pengarang yang berhasil menembus pasar bestseller. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi panduan, ya, mengetahui mana yang Tuhan kita mau dan tidak mau, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, untuk mengetahui janji-janji dan ancamannya. Semua isinya luar biasa. Jadi jangan hanya sekedar dibeli, dipajang, tapi memang harus dibaca, direnungi maknanya. Jangan lewatkan satu hari kecuali sempatkan membaca Al-Quran walaupun cuma beberapa ayat. Pelajaran pertama dari ayat ini adalah Al-Quran diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi ini
bukan tulisan seorang manusia atau makhluk, tapi pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diturunkan oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril memiliki nama lain Al-Amin, ya. Ini yang sering orang-orang Syiah, kalau Bapak Ibu temukan mereka, kalau Syiah gulat itu yang sudah jelas kekufurannya. Mereka seringkali kalau sholat menepuk-nepuk pahanya sebelum salam sambil mengatakan Khanal Amin, Khanal Amin. Khana artinya telah berkhianat, Al-Amin itu maksudnya Jibril. Mestinya risalah itu turunnya bukan kepada Muhammad SAW, tapi kepada Ali, gitu ya. Nah ini mereka gunakan bahasa itu, ya. Jadi Jibril AS datang menurunkan wahyu, dipastikan dari langit turun menemui Nabi SAW, dan banyak dalil yang menyebutkan masalah ini tentunya. Nanti akan disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam pelajaran pasal kita setelahnya. Tapi yang jelas Jibril AS kadang-kadang datang dalam poster manusia, kadang-kadang datang Jibril AS dalam poster malaikat aslinya, atau kadang-kadang Jibril AS memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi SAW tanpa Nabi SAW ketahui. Tiba-tiba saja Nabi mengetahui kalau ada penyampaian dari Allah dalam hatinya. Dan ada cara penerimaan wahyu yang lain, yaitu dengan Nabi SAW mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Seringkali beliau duduk memojok di sebuah tempat, di masjid ataupun di rumah, kemudian baru beliau mendengarkan atau mendengar seperti suara lonceng yang keras, yang akhirnya ya, beliau mengetahui itu wahyu yang turun sampai wahyu selesai diterima. Ini pelajaran yang diambil juga, diturunkan oleh Jibril di dalam hatimu hai Muhammad. Ini salah satu metode penerimaan wahyu. Selain disampaikan langsung dalam sosok manusia sebagai manusia, Jibril datang dalam poster manusia atau dalam poster, ini tentu contohnya seperti hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Sudah tahu ya? Hadis tentang Islam, iman dan ihsan yang Jibril datang dengan penampilan seperti manusia. Kata Umar bin Khattab, datang kepada Nabi SAW seseorang yang rambutnya hitam pekat, bajunya tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada seseorang yang mengenalnya. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan, gitu kan. Ini Jibril datang dalam poster manusia. Juga pada saat perang Bani Quraidah, beliau pernah datang dalam poster manusia, ya, menjelma menjadi Dihyal Kalbi, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kegagahan dan kesolehannya. Dalam poster malaikat itu pernah waktu menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian Nabi SAW turun dari gua Hira. Di tengah jalan Jibril AS memanggilnya, mengatakan, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah, sampai 3 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, saya melihat ke langit, dimanapun mata saya memandang langit, di sana Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Berarti Nabi SAW menerima wahyu dari Jibril AS dalam poster manusia, Jibril menjelma, atau dalam bentuk malaikat asli. Atau Nabi SAW tiba-tiba mengetahui ada wahyu yang masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kadang-kadang malaikat menjelma menjadi, kadang-kadang malaikat memasukkan di dalam hati saya, maka saya tahu apa yang sedang ingin disampaikan. Maka Nabi SAW tiba-tiba tahu. Seperti ada sahabat bertanya misalnya, Nabi SAW tidak tahu jawabannya, maka beliau berdoa kepada Allah, lalu Allah berikan jawaban di dalam hati Nabi SAW. Tentu ini berlaku pada Nabi ya, ini cara penerimaan wahyu. Jadi tidak semua manusia begini. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap apapun bisikan hatinya bisa dikatakan semuanya benar. Ini nggak mungkin. Kalau manusia biasa, apapun yang merupakan ada dalam bisikan hati kita disesuaikan dengan agama. Setiap muslim punya bendera di atas kepalanya, tulisannya Islam. Apapun yang muncul dalam perasaan dia, dalam pikiran dia, dalam perilaku dia sehari-hari, kalau sesuai dengan apa yang Islam pandukan, benar, dijalankan. Kalau tidak sesuai harus ditolak, walaupun hatinya merasa tenang dengan itu. Misal ada orang, dia berbuat zina, dia merasa tenang dengan perbuatan itu, karena dia merasa suka dengan pasangan ini, tapi nggak bisa. Islam mengharamkan, tidak mungkin gitu, tidak mungkin ya. Jadi kita harus faham ini hanya kepada Nabi SAW. Kemudian juga kadang-kadang tadi saya sebutkan yang keempat, seperti terdengar suara lonceng yang keras ya.
Yang kelima, sering kali juga terjadi Nabi SAW pada saat menerima wahyu terduduk dan mengeluarkan biji-biji keringat yang seperti biji-biji kurma, disebutkan dalam hadis. Jadi pernah Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW pernah menerima wahyu dan pada saat itu lagi musim dingin, dingin sekali. Lalu saya memegang tangan Nabi SAW dan saya temukan badannya sangat panas. Dan Nabi SAW mengeluarkan keringat yang seperti biji-biji kurma, gitu kan. Jadi artinya ini memang metode-metode cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini pelajaran. Kemudian kata Allah, agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kalimat dengan bahasa Arab yang jelas, ini sekarang di Indonesia lagi perlu ditekankan ayat ini. Karena sudah ada ide munculnya Islam Nusantara. Tujuannya adalah kita berbeda dengan orang Arab. Ini pemahaman yang ngawur ini, jauh sekali dari agama. Bagaimana bisa kita meninggalkan bahasa Arab? Nabi kita orang Arab, Al-Quran turun dalam bahasa Arab, gitu kan? Tidak mungkin sama sekali. Emang sudah begitu turunnya. Dan ini bukan berarti orang Arab punya kelebihan, bukan itu maksudnya. Allah menurunkan dalam bahasa itu, Nabi dalam bahasa itu. Ya wajarlah kita pelajari, gitu kan? Tapi ini ada istilah sekarang dari orang-orang orientalis sebenarnya. Mereka ini sengaja mencari sesuatu yang membuat umat Islam bimbang dengan agamanya sendiri. Jadi ini sebenarnya sudah ada dulu di Turki ya, dikembangkan oleh Kemal Atatürk yang dulu mengubah khilafah menjadi republika pada tahun 1924. Dia mengubah kerajaan Islam dengan sistem Al-Quran dan Sunnah, diubah menjadi republika dengan alasan itu tadi. Jadi dianggap ini adalah Arabisasi, bahasanya begitu. Jadi ini Arabisasi, mestinya Al-Quran itu harusnya dalam bahasa Turki, maka dia mengubah sampai azan dalam bahasa Turki, gitu kan. Dan semua yang dianggap di dalam Al-Quran yang disebutkan tentang masalah jilbab bagi perempuan, menikah harus sesama dengan orang beriman, ini semua adalah Arabisasi. Ini bukan untuk orang Islam, ini hanya untuk orang-orang Arab saja. Makanya jangan heran kalau di media kita mereka muncul mengatakan cadar itu tradisi orang Arab, jilbab besar itu tradisi orang Arab, orang Indonesia lain, harus beda. Ini ngawur semua ini, menjauhkan orang dari agama. Bagaimana bisa? Gitu. Ini nggak mungkin terjadi dan ini pemahaman-pemahaman yang berbahaya sekali. Harus kita tahu. Memang Allah katakan dalam Al-Quran, ini ayatnya. Allah mengatakan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Ini lama-lama kalau dibiarkan di Indonesia Islam Nusantara, lama-lama nanti diubah tuh azan dalam bahasa Indonesia. Seperti di Turki, sudah terjadi dulu di Turki, bertahun-tahun itu dilakukan. Dan disebarkan isu setelahnya, kalau masyarakat diam, umat Islam tidak membela agamanya, nanti akan berkembang kepada hal yang lebih buruk. Seperti jilbab dan cadar itu tradisi orang Arab, bukan Islam. Nah ini ngawur ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran dan Nabi-Nya Muhammad SAW sampaikan dalam hadis, dikatakan bukan. Ini nggak mungkin. Ini semua lari kemana-mana. Sampai masuk masalah jenggot nanti, ini tradisi orang Arab. Di Indonesia kita jenggotnya nggak tumbuh dan beragam macam hal yang tidak masuk di akal. Hanya tujuannya satu, menolak agama Islam. Itu tujuannya. Nah, dan ini sekaligus saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, jangan terpengaruh dengan titel. Di Indonesia ini titel gampang, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, walaupun bodoh, gitu kan. Dan orang kalau S2 sama S3 itu, pasca sarjana S2 sama S3 itu bukan berarti lebih pintar daripada orang yang S1, enggak kok. Karena S2, S3 itu, Bapak Ibu sekalian, itu fokus kepada satu spesialis. Jadi misal orang kalau S2, dia nulis misal masalah ekonomi. Maka dalam masalah ekonomi dia akan masuk ke salah satu substansial bahasan. Misal masalah metode pemasaran misalnya. Maka dia akan tulis tesis berhubungan dengan metode pemasaran. Dia nggak bahas semua ekonomi itu. Kalau S1 orang pelajari sampai 14-15 mata pelajaran. Tapi kalau S2 enggak. Dia akan pelajarin 5 mata pelajaran, itu pun nanti mengerucut tulisan tesisnya ke salah satu judul. Jadi salah kalau orang anggap S2 dia lebih pintar, itu keliru. Belum tentu dia memang menguasai bidang sub yang sedang dia bahas. Sama dengan juga strata S3 sama. Nyusun disertasi itu adalah bagian daripada substansial bahasan. Orang bahas masalah umum misalnya masalah fikih, nanti di fikih itu ada lagi masuk ke substansial, misal masalah sholat. Kadang-kadang masuk lagi ke dalam hal yang lebih kecil. Hal-hal yang membatalkan sholat,
misal, atau tata cara khusyuk dalam sholat, masuk ke substansial bahasan, jadilah disertasi itu, jadilah tulisan S3 itu, gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini di Indonesia kalau titel itu sudah dianggap luar biasa, sehingga kayaknya nggak mungkin salah, nggak mungkin dibantah, nggak bisa. Salah ya salah dalam Islam, gitu kan. Jadi harus difahamin masalah ini. Ini soalnya sekarang lagi begitu ya, orang-orang yang berfaham dengan orientalis, liberal lah, segala macam pemahaman yang sedang, pemahaman sekularisme yang lagi dikembangkan di tengah-tengah umat Islam. Ini di Indonesia baru panas-panasnya. Kalau di negara-negara Islam yang lain sudah banyak, sudah lama nih, gitu. Dan sudah dibantah oleh para ulama. Sayangnya banyak di antara kita yang terpengaruh dengan pemahaman seperti ini. Jadi jangan sampai kita salah faham. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua manusia, semua suku, semua bahasa. Dan Allah sebagai pencipta punya hak untuk menentukan dalam bahasa atau suku mana yang akan memimpin. Ya kan gitu. Kita sudah tahu dulu ada Nabi Ibrahim alaihissalam dari suku Babilonia, orang asli Irak. Tidak ada hubungannya dengan Arab. Tapi dikenal dengan Abul Anbiya. Kepalanya, ya, pemimpinnya para nabi, ayahnya para nabi. Karena memang keturunannya banyak yang jadi nabi, gitu kan. Tapi apakah berarti masyarakat Babilonia lebih baik daripada yang lainnya? Enggak. Allah sebagai pencipta memilih dia, gitu kan. Munculnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari turunan Nabi Yakub, dikenal dengan Israel, Bani Israel. Apakah itu berarti Bani Israel lebih baik daripada yang lainnya? Enggak, gitu kan. Tapi Allah memilih, ya, nabi-nabi dari kalangan mereka, nabinya mulia, ya, begitu. Siapa yang paling bertakwa, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada saat diutus Nabi Muhammad SAW dari turunan Arab, bukan berarti Arabnya itu punya kelebihan, tidak. Allah menunjuk Nabi Muhammad SAW dari turunan Arab, gitu kan. Kemudian menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan wajar kita kalau pelajari. Dan tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada yang mengatakan saya Arab, saya bule, saya orang Melayu. Nggak ada fanatisme itu, nggak boleh. Nabi SAW jelas menekankan tidak ada perbedaan antara Arab dengan Ajam, semua selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Ada orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus Bilal. Bilal ini mantan budak di Mekah, menuju ke kancah peperangan di wilayah Irak untuk memperingatkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dulu tuan di Mekah, gitu kan. Bilal budak diperjualbelikan. Di masa jahiliyah Bilal nggak punya kedudukan sama sekali depan Khalid bin Walid, mustahil. Nggak mungkin budak bisa Khalid bin Walid bisa beli. Tapi setelah Islam datang berbeda, dan Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita masalah itu. Jadi Bilal dari Ethiopia, dari Habasyah, berkulit hitam. Setelah masuk Islam dan Abu Bakar membebaskan dia dari keterbudakan, dibeli waktu itu dari Umayyah bin Khalaf di Mekah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar ingin menghancurkan rasisme, tidak ada fanatisme, kesukuan, bahasa dalam Islam itu tidak ada. Kecuali yang Allah SWT memang pilih, seperti Al-Quran turun dalam bahasa Arab, ya memang turun dalam bahasa itu, ya kita belajar dalam bahasa itu. Umar bin Khattab menyuruh Bilal pergi ke kancah peperangan, dan isi suratnya adalah, waktu itu ada informasi yang sampai ke Umar bin Khattab kalau Khalid bin Walid berkhianat dalam masalah harta ghanimah, rampasan perang. Jadi ada rampasan perang yang Khalid bin Walid ambil tapi nggak dibagi gitu. Tapi ini isu ya, fitnah, nggak ada sebenarnya. Umar bin Khattab tahu siapa Khalid bin Walid, tidak mungkin ambil. Tapi Umar bin Khattab sebagai pemimpin dia ingin pastikan. Yang dia utus dari Madinah menuju ke tempat kancah peperangan adalah Bilal. Dan isi suratnya adalah, hai Bilal, kata Umar, hai Bilal, pergilah kepada Khalid bin Walid, kemudian suruh dia sampaikan salam saya dari Umar bin Khattab, suruh dia letakkan pipinya di tanah, turunkan wajahnya di tanah, dan kau letakkan kakimu di wajahnya. Kemudian bacakan surat saya. Isi suratnya itu, hai Khalid bin Walid, telah sampai kepada saya berita bahwasanya kau berkhianat di harta ghanimah. Apakah benar? Jawab iya atau tidak saja. Tapi sambil ditanya, sambil diinjak wajahnya oleh Bilal. Ini Umar bin Khattab ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang. Bilal waktu menerima surat itu berat sebenarnya. Dia tahu Khalid bin Walid ini masih ada secara kejiwaan yang dulu tuan di Mekah. Dia dulu budak diperjualbelikan. Tapi Islam berbeda. Dia datang lalu dia sampaikan baik-baik sama Khalid bin Walid. Wahai Khalid, ada berita seperti ini. Umar bin Khattab bin Umar menyuruh seperti ini. Maka Khalid bin Walid dengan keimanannya luar biasa. Tidak ada lagi mengatakan jangan kau lakukan misalnya. Enak benar kamu injak wajah saya, tidak. Dia mengatakan, wahai Bilal,
Islam datang membawa kemuliaan, maka lakukanlah apa yang disuruh oleh Amir Mukminin. Harus kau lakukan itu. Maka Khalid bin Walid keluar menyampaikan kepada pasukannya, yang waktu itu juga ada beberapa orang dari Quraisy yang ikut, bahwasanya Umar bin Khattab telah menulis surat seperti ini bunyinya, dan jangan ada yang marah dengan Bilal. Maka dia pun meletakkan pipinya di bawah tanah, lalu diinjak oleh Bilal. Lalu Bilal mengatakan, hai Khalid, Umar bertanya kepada Amir Mukminin, apakah kau berkhianat dengan harta rampasan perang? Maka Khalid mengatakan tidak. Selesai, habis itu selesai. Tapi ini semua gambaran bahwasanya tidak ada rasisme dalam Islam, nggak ada fanatisme. Hati-hati, ini di Indonesia juga saya dengar soalnya sering ada begitu. Ada beberapa suku tidak mau nikah sama suku yang lain karena menganggap remeh. Ini nggak boleh. Ini suku sana lain dengan suku saya, nggak boleh. Islam sudah tidak ada lagi suku. Islam yang harus dijadikan sebagai tradisi, jangan tradisi yang diislamkan. Paham maksudnya ya? Jadi seorang muslim, dia dari manapun, dari Afrika, dari Arab, dari Eropa, dari Asia, semua sama hukumnya. Islam yang harus dijadikan sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Maka kalau begini kita punya standarisasi hukum, kita berada dimanapun sama. Ibu-ibu lagi di Amerika, jilbabnya sama, wajibnya tutup aurat. Bapak lagi ada di Afrika, tiba waktu duhur, sholatnya sama duhurnya, sama fadilah saf pertama, sama tetap harus wudu, sama semua hukumnya. Orang kalau jadikan Islam sebagai tradisinya, maka hidupnya akan aman. Dimanapun dia pergi bertemu dengan muslim, dia tahu. Tapi yang jadi masalah sekarang, banyak umat Islam menjadikan tradisi sebagai Islam. Tradisi sukunya ditarik bagi Islam. Banyak kan terjadi muslimah di Indonesia pakai jilbab, begitu menikah orang tuanya suruh ganti baju adat, buka jilbab akhirnya. Gimana caranya nih? Tradisi mau diislamkan, tidak apa-apa. Disuruh buka jilbabnya hanya karena acara pernikahan. Baik kalau dia meninggal sementara buka aurat, siapa yang tanggung jawab nih? Nggak boleh ini semua, gitu kan? Jadi ini pelajaran yang sangat penting sekali harus diketahui. Memang Al-Quran turun dalam bahasa Arab, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya, tapi bukan berarti bahasa itu atau orang-orangnya punya kelebihan. Orang yang salah dari orang Arab salah, di mata Allah salah. Ada orang Arab berzina haram, berdosa, dihukum sama. Sahabat ada yang berzina dirajam oleh Nabi SAW. Bahkan ada pernah orang Arab wanita terkenal anak keturunan suku yang terhormat di Mekah, namanya Fatimah, mencuri, gitu kan? Di Madinah waktu sudah hijrah mencuri. Rupanya ini orang kaya, cuman ada orang subhanallah penyakitnya mencuri, suka mengambil walaupun orang kaya. Syaitan menggoda seperti itu. Datang ke tempat orang, main ambil apa sesuatu yang dia suka. Ini berbahaya sekali. Hukumnya dalam Islam dipotong tangannya. Lebih dari 3 dirham saya sudah dipotong. Ya, 10.000, 15.000 rupiah sudah cukup untuk dipotong tangannya, nggak boleh. Tradisi mereka di zaman jahiliyah, kalau orang-orang yang punya kedudukan tidak dihukum. Itu tradisi. Tradisi mereka begitu. Tapi Islam lain. Maka para sahabat karena baru masuk Islam waktu itu, masih awal-awal, ada yang banyak mengatakan ini Fatimah ini orang terkenal di Mekah. Dulu kalau orang-orang terkenal begini mencuri tidak dipotong tangannya. Coba siapa yang melobi Nabi SAW supaya Fatimah ini nggak dihukum? Jangan dihukum karena nanti namanya jadi rusak, sukunya jadi rusak, gitu kan? Hampir sama dengan kita sekarang. Kalau pejabat-pejabat yang mencuri tertutupi, tapi kalau orang miskin susah mencuri sendal saja bisa mati digebukin, gitu kan? Ini semua pemahaman yang fatal, ini salah, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu dengar beliau naik di atas mimbar setelah memuji Allah dan membaca salawat kepada dirinya SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita bahwa seseorang yang terhormat di antara kalian secara keturunan mencuri dan kalian tidak ingin memotong tangannya. Ketahuilah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak saya mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi ini pemahaman yang harus dijelaskan sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Lalu dikatakan lanjutan ayatnya, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. Artinya kalau Taurat dan Injil dan Zabur suhuf Nabi Ibrahim itu masih ada aslinya, maka kita akan temukan memang ada tulisan di sana, ada Al-Quran yang akan turun di akhir zaman. Sebagaimana juga tersebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita pelajari di bab pasal Rasul-Rasul, bagaimana nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tertulis dalam
kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kitab yang kelima, suhuf Nabi Ibrahim, disebutkan tadi dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai ayat 19. Ini ayat terakhirnya ya, surah Al-A'la ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Yang disebutkan tentang suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu lebih berarti lembaran-lembaran ya, lembaran-lembaran. Biasanya kalau masih dalam bentuk beberapa lembaran, ya, di dalam bahasa Arab tidak dinamakan kitab, nggak dinamakan kitab, tapi dinamakan suhuf, ya, lembaran-lembaran. Tapi kalau sudah sangat banyak, ya, sangat banyak, sudah tidak bisa ditampung, maka harusnya dijilid, dijadikan satu, maka dikatakan kitab. Itulah dalil yang kedua secara nakli kalau memang ada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kita masuk poin yang ketiga, dalil naklinya. Berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah di dalam banyak hadisnya. Seperti misalnya, innama baqa'ukum fi man salaf, kata Nabi SAW, kama baina salatil asri ila gurubi syams, utiya ahlu taurati taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar, thumma ajazu fa'u'tu kiratan kirata, thumma utiya ahlu al-injili al-injila fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr, thumma ajazu fa'u'tu kiratan kirata, thumma utitumul qur'ana fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams wa utitum kirataini kirataini. فقال أهل الكتاب أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. Sesungguhnya masa tinggal kalian di dunia, kata Nabi SAW, setelah beliau diutus sampai nanti hari kiamat, dibandingkan dengan orang-orang terdahulu sebelum kalian, seperti waktu antara sholat asar hingga terbenam matahari. Jadi terbenam matahari sudah masuk kiamat. Jadi kita ini sangat pendek, hanya habis asar sampai terbenam matahari. Ahli Taurat, orang-orang Yahudi, telah diberi kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Makna mereka lemah di sini adalah mereka tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk mengimani datangnya Injil setelahnya. Jadi mestinya orang-orang Yahudi itu melengkapkan kitab Taurat mereka dengan Injil, dengan yang datang setelahnya. Harusnya seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Buktinya orang-orang Yahudi berusaha mensalib atau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolak Nabi Isa, juga mereka menolak kitab Injil. Maka yang sudah mengamalkan sebelum Injil datang, mereka mendapat satu kirat, satu kirat. Kirat itu adalah gunung. Istilah satu gunung, satu gunung. Ini hampir sama dengan hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah sholat jenazah dan mengantar jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah, dia dapat satu kirat. Lalu siapa yang mengantar jenazah, itu tadi sholatin. Siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, maka dia juga akan mendapatkan satu kirat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana gambaran satu kirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Jadi istilah kirat ini adalah gunung. Ya. Ini hampir mirip juga dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi masalah larangan memelihara anjing. Kata Nabi SAW, siapa yang memelihara anjing, maka tiap hari akan berkurang pahalanya 2 gunung. Ini juga tentu dihubungkan dengan makna-makna hadis yang lain, cukup banyak bersambung dengan masalah ini. Artinya pahala seseorang itu besar sekali. Begitu juga dengan dosa besar ya. Misal, mungkin kita tidak pernah tahu kadar senyum dengan seorang muslim. Nabi SAW mengatakan apa? Jangan kalian pelit-pelit dengan perbuatan baik, sekecil apapun, gitu kan? Walaupun kalian menemui saudara kalian dalam kondisi tersenyum. Jadi kata ulama, bisa saja senyum itu pahalanya 10 gunung, mungkin 100 gunung, mungkin 1000 gunung, kita nggak tahu. Apalagi kalau dihubungkan sudah dengan ibadah-ibadah yang wajib, haji, sholat, zakat, itu sudah luar biasa. Banyak hadis yang menyebutkan
nanti akan datang orang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung. Selalu digunakan istilah gunung. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan ada orang yang mendatangkan dosa, waktu ditimbang di amalnya, di timbangan amalnya bergunung-gunung dosanya, bergunung-gunung, gitu kan. Lalu Allah bertanya padanya, apakah kamu punya amal soleh yang bisa mengalahkan dosamu yang bergunung-gunung ini? Lalu orang itu mengatakan, amal apa lagi ya Allah? Udah nggak mungkin. Ini luar biasa ini, penuh bergunung-gunung di atas timbangan amalnya. Karena timbangan amal seseorang itu seluas pandangan matanya, gitu kan. Jadi bukan timbangan yang kecil, tapi timbangan yang sangat besar, dan timbangan nanti hari kiamat punya lisan, bisa berbicara, memuji orang yang beriman dan menghardik orang yang kafir. Nanti kita belajar di tanda-tanda hari kiamat insya Allah masalah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat mengeluarkan sebuah bitaqah. Bitaqah itu seperti kartu, kotak, di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan dan dia amalkan dalam kehidupannya dengan tulus, lalu ditimbangkan, ditimbangan amal solehnya, kemudian seluruh dosanya bergunung-gunung itu terlempar, artinya terkalahkan dengan kalimat tersebut, ya. Tapi yang jelas istilah gunung ini sering digunakan di dalam syariat kita. Ada hadis lain yang berbunyi, kalau orang mukmin melakukan dosa, maka dia akan melihatnya seperti sebuah gunung di pundaknya yang berat, gitu kan? Berarti ada istilah digunakan memang kata-kata ini. Dan orang munafik atau orang kafir kalau berbuat dosa, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir seperti ini. Tapi yang jelas seperti itulah gambaran dalam agama kita, ada istilah gunung-gunung ya, dalam pahala dan dosa. Jadi satu sisi jangan anggap remeh perbuatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita hanya bisa sedekah dengan 1.000 rupiah pada saat itu, lakukan. Kita nggak tahu, mungkin itu pahalanya 1.000 gunung. Jangan dianggap remeh. Dengan hikmah Allah pahala selalu disembunyikan, gitu kan? Bakti dengan orang tua, silaturahim dengan kerabat, walaupun hanya sekedar telepon 5 menit, walaupun cuma sekedar tanya kabar, walaupun banyak perbuatan baik, saya pada kesempatan jangan ditunda. Jangan ditunda. Syaitan membuat malas lawan. Begitu pula dengan perbuatan dosa, sekecil apapun jangan dilakukan, karena bisa saja bergunung-gunung. Saya pernah jelaskan hadis di salah satu pengajian saya berhubungan dengan puasa hari Arafah. Siapa yang puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Banyak orang pikir, ada orang konyol mengatakan, oh dosa saya sudah diampuni setahun nih, sudah banyak, 365 hari. Tahun depan juga sudah diampuni, belum dibuat sudah diampuni. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang, ini belum dibuat sudah dimaafkan. Berarti sekarang saya boleh buat dosa. Ada orang biasa begitu, iseng. Padahal sebenarnya ini pemahaman yang salah. 1 tahun dosanya dimaafkan yang lalu, iya benar. Asal puasanya betul tulus dan diterima. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah, dari mana dia dapat jaminan kalau dosanya bukan 1.000 tahun umurnya. Bisa saja bukan cuma gunung. Dosa yang dia lakukan durhaka dengan orang tuanya kah, atau dia pernah berzina kah, atau dia pernah manipulasi data kah, memakan uang haram, mungkin dosanya sudah 100 tahun tuh umurnya. Allah baru maafkan dengan 1 tahun. Kalau 100 tahun saja masih ada 99 tahun yang harus dia maafkan. Bagaimana caranya sehari puasa bisa memaafkan semua dosa? Memaafkan 1 tahun itu maknanya kata ulama hadis adalah bisa saja berarti memang dosa banyak sekali itu. Bisa ratusan tahun, gitu kan? Maka jangan tergantung dengan fadilah yang seperti ini, kemudian meninggalkan perbuatan baik atau menguranginya atau bahkan melakukan pelanggaran dalam agama. Baik, jadi orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat, mereka beramal setengah hari kata Nabi SAW, kemudian mereka lemah, mereka tidak melanjutkannya. Maksudnya mereka tidak mau lanjutkan dengan keterangan yang datang setelah itu dalam Injil. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir, karena mereka tidak mau mengimani Injil. Kemudian datanglah ahli Injil maksudnya pemegang Injil, orang-orang Nasrani, diberi kitab Injil dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Dari duhur sampai asar. Kemudian mereka lemah, tidak mau mengamalkannya, tidak mau lanjutkan lagi dengan Al-Quran. Lalu mereka diberi pahala 1 qirat. Mereka dapat pahala 2 qirat. Ini yang beriman, yang sempat mengamalkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian diberi Al-Quran.
dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam. Ini makna juga jaminan dari Nabi SAW kalau umat Islam akan mengamalkan Al-Quran sampai hari kiamat. Ada orang yang menyimpang, tapi menyimpang, ya, tidak besar. Yang mayoritas umat Islam akan beramal dengan Al-Quran. Karena di sini kita tidak disebutkan kita melemah seperti Taurat dan Injil, dan memang sudah tidak ada kitab setelah Al-Quran. Ya. Dan kalian diberi pahala 2 kirat, double dari pahalanya ahli kitab. Maka ahli kitab berkata, ini hari kiamat nanti. Pada saat ditimbang amal, mereka mengatakan, mereka lebih sedikit amalnya daripada kami. Akan tetapi diberi pahala lebih banyak. Jadi kita lebih pendek umurnya ya. Cuma habis asar sampai terbenam matahari. Tapi pahalanya double dari pahala ahli kitab. Maka mereka protes hari kiamat depan Allah, ya Allah, mereka lebih sedikit amalnya, lebih pendek umurnya, kok bisa dikasih pahala double? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah ada dari hak kalian yang aku zalimi? Ada enggak yang sudah aku janjikan dalam Taurat, dalam Injil? Misal kalau sholat dapat pahala sekian, kalau puasa dapat pahala sekian, kalau sedekah dapat begini. Ada fadilah-fadilah dulu dibawakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah pada saat saya disampaikan oleh nabi-nabi itu dan saya sudah berikan sekarang, ada enggak yang saya janjikan belum saya kasih? Maka mereka menjawab, tidak ada. Semua sudah kami terima. Allah bilang puasa dapat sekian, sholat dapat sekian, ya, bakti sama orang dapat sekian, sudah dikasih semua. Maka Allah mengatakan, itulah karuniaku. Kenapa aku lebihkan umat terakhir ini, umat Muhammad SAW? Aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu mengerjakan apapun dia inginkan, dan penutupan hadis ini menjelaskan tentang fadilah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya fadilah di sini. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada satupun dari umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena nabi-nabi mereka sudah menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir. Kalau kami ini semuanya diutus untuk kaum-kaum kami saja, tapi nabi terakhir untuk seluruh alam semesta, dan umat dia nabi terbaik dan umatnya adalah umat yang terbaik. Ini umat Islam adalah umat yang terbaik, umurnya lebih pendek, pahalanya double. Hari kiamat umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, semua tidak boleh. Sampai Nabi Muhammad SAW masuk. Dan diharamkan untuk umat-umat sampai umatku masuk. Jadi kita pertama masuk ke dalam surga, gitu kan? Umat Islam akan jadi saksi pada hari kiamat, saksi hari kiamat. Nanti didatangkan Nabi Nuh sama kaumnya, Nabi Lut sama kaumnya, Nabi Shu'aib sama kaumnya, nabi-nabi yang Allah hancurkan, Nabi Saleh sama kaumnya. Lalu kemudian bertanyalah, ya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi ini, apakah kalian sudah menyampaikan apa yang saya perintahkan? Mereka bilang sudah. Didatangkan kaumnya yang kafir-kafir semua itu. Apakah nabi ini sudah menyampaikan kepada kalian? Mereka bilang tidak. Mereka dusta hari kiamat. Maka yang dipanggil adalah Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Kita akan datang. Apakah telah datang ke dalam kitab kalian Al-Quran yang menyampaikan, yang saya sampaikan tentang cerita mereka-mereka ini? Kita akan mengatakan iya. Karena kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh yang Allah hancurkan sudah diceritakan. Kaumnya Nabi Lut dengan kaumnya sudah diceritakan. Kita tahu masalah homoseksual yang mereka lakukan. Kemudian Nabi Nuh, kita sudah diceritakan dalam Al-Quran, ada surah Nuh khusus menjelaskan. Ya, nabi-nabi semua yang umatnya dihancurkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi saksi pada hari kiamat bersama dengan Nabi SAW. Tapi saksi bahasan kita ini adalah ada kalimat Taurat dan Injil, disebutkan nama kitab. Cuma tadi panjang lebar saya jelaskan makna daripada hadis itu. Kemudian sabda Nabi SAW tadi itu hadis yang itu diriwayatkan Imam Bukhari nomor 557, bisa dilihat di footnote-nya. Setelah itu sabda Nabi SAW, khuffifa ala Dawud al-Quran awul kira'ah, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayakra'ul Qur'ana aw Taurat aw Injil qabla an tusraja dawabbah wa kana la ya'kulu illa min amali yadi atau yadaihi. Nabi Daud alaihissalam telah diberikan kemudahan membaca. Jadi Nabi Daud punya mukjizat. Salah satu mukjizat beliau selain beliau punya kerajaan yang besar, gitu, beliau bisa membaca kitab Taurat. Ya, dengan Zabur kitabnya beliau itu, ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana, ambil pelana ditaruh di atasnya untuk didudukin tuh pelana, hanya untuk taruh seperti itu saja, maka ia pun sudah berhasil membaca Taurat atau Zabur semuanya sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai.
dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Jadi ini menjelaskan kepada kita tentang ada kalimat Daud diberikan kelebihan bisa membaca kitab dia sebelum pelana kudanya atau hewan-hewannya diletakkan. Di sini ada makna bisa Taurat, bisa Zabur. Ini mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tentu punya kelebihan banyak ya alaihissalam. Cuma diantaranya nih, yang paling menonjol dari Daud alaihissalam ibadahnya beliau yang sangat luar biasa. Kita tahu hadis afdal puasa adalah puasanya Daud, puasa sehari, berbuka puasa sehari. Kemudian afdal solat malam adalah solat malamnya Daud. Di awal malam dia solat, habis isya gitu ya, itu udah solat, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun lagi solat. Jadi ada jeda tidur di malam hari. Ini termasuk afdal solat malam. Dan yang juga menonjol dari Daud alaihissalam, Daud selalu bekerja dengan hasil tangannya sendiri. Ini banyak disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang punya ciri khas, nggak pernah mau minta-minta sama orang lain dan selalu berusaha. Kalaupun ada sesuatu yang beliau inginkan, maka beliau balas dengan pekerjaan. Beliau minta imbalan pun ada, tapi dari hasil pekerjaannya. Nabi Daud alaihissalam dulu punya keterampilan membuat alat-alat perang, alat-alat perang. Jadi beliau menjual anak panah, tombak, dan seterusnya, itu memang dari hasil tangannya. Dan ini masuk dalam syariat kita. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, afdal solat malam adalah solat malamnya Daud, afdal puasa adalah puasanya Daud, dan juga Daud punya ciri khas, tidak pernah makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Maka ini jadi hukum syariat kita karena disebutkan dalam hadis. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain, ya, sesungguhnya pendapatan yang paling baik adalah pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja sendiri, ya, tangan sendiri. Kita boleh menjual barang orang lain, itu positif saja. Barang halal kita jual. Tapi kalau kita bisa membuat sendiri, maka itu lebih baik. Secara hukum syar'i dinilai lebih baik, gitu kan? Secara prestasi dalam ekonomi juga lebih baik. Kalau ada orang jual produknya orang lain, nggak ada masalah. Tapi yang dia dapat untung, tapi yang dia besarkan produk orang itu. Tapi kalau dia membuat sendiri, dia mulai walaupun dari nol, maka otomatis walaupun lebih kecil mungkin hasilnya di awal-awal, tapi dia menggalang. Dia punya dari hasil kerja tangannya sendiri. Maka ini juga jauh lebih baik. Dalam Islam kita tidak boleh minta-minta Bapak Ibu sekalian kecuali dalam keadaan memang bangkrut dari usaha atau tidak bisa makan lagi. Tidak ada lagi makanan. Dua keadaan itu boleh. Selain daripada ini tidak boleh. Ada yang memasukkan terputus jalan. Tapi ini juga sama dengan orang yang tidak tahu harus makan apa. Tapi kalau kita punya kemampuan, tidak boleh membuka pintu minta-minta. Haram ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan buka untuknya pintu kemiskinan. Dan tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf. Afaf itu kemuliaan diri. Tidak mudah minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Jadi memang itu berbahaya, hati-hati. Jangan sampai ada yang membuka pintu-pintu ini. Subhanallah, orang yang satu kali saya membuka pintu minta, apalagi sampai menjadi sebuah tradisi, kita temukan orang itu sampai tua jadi miskin terus. Susah hidupnya. Karena itu sudah disampaikan Nabi SAW. Jadi ini juga pelajaran yang harus kita ambil. Saksi bahasan adalah penyebutan tentang Nabi Daud membaca kitab. Ada kitab yang diturunkan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini juga riwayat Bukhari tadi ya, nomor 3417, dijelaskan di footnote-nya. Hadis ini setelahnya riwayat Bukhari nomor 7529, kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh seseorang itu merasa cemburu kecuali pada dua hal, yaitu terhadap seseorang yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia selalu membacanya di malam dan di siang hari. Ini boleh kita cemburuin. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia menafkahkan di malam dan siang hari. Kalau ada dua golongan ini, boleh kita cemburu sama dia. Cemburunya
Kenapa dia bisa lakukan, saya tidak bisa ya, motivasi positifnya. Sehingga kita melakukan hal yang sama. Kalau ada orang hafal Quran, kemudian dia mengajarkannya, atau suaranya bagus, ya, kemudian dia mengamalkan di dalam sholatnya, maka ini berarti wajar dan boleh dalam Islam kita merasa, kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Motivasi diri kita untuk itu. Begitu pula dengan orang yang diberikan harta, tapi hartanya dihabiskan, dikeluarkan di jalan Allah di pagi, di siang, pagi dan sore hari, atau siang dan sore hari, gitu kan? Siang dan malam hari dihabiskan hartanya di jalan Allah. Ini wajar kalau kita lihat ada orang bangun masjid, rumah anak yatim, dimanapun perbuatan kebaikan selalu dia hadir di situ, selalu ada. Maka ini boleh kita merasa cemburu dengannya. Jadi ini yang boleh, yang lain itu tidak boleh. Yang lain semuanya tidak dibolehkan. Cemburu hanya boleh terjadi pada hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Termasuk dalam masalah rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, hanya terjadi pelanggaran agama saja. Kalau tidak ada pelanggaran agama, tidak boleh ada kecemburuan. Salah kalau ada ibu-ibu yang cemburu dengan mertuanya sendiri, dengan orang tuanya sendiri, dengan anaknya sendiri. Ini nggak boleh, nggak benar semua ini, gitu kan? Kalau pelanggaran agama terjadi, baru boleh ada kecemburuan. Ini harus difahamin. Ya. Saksi bahasan kita adalah orang yang diberikan Al-Quran, berarti ini motivasi supaya orang-orang muslim mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalnya, tapi ada penyebutan Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta. Ada sedikit kisah di Timur Tengah terjadi kemarin. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, pengusaha yang sukses. Nah, ini kisah nyata terjadi kebetulan yang cerita di khutbah Jumat salah satu teman dekatnya, seorang ulama di Timur Tengah. Dia cerita bahwasanya, saya lihat cuplikannya, ceritanya menarik. Dia bilang ada teman saya, di khutbah Jumatnya dia sampaikan, yang punya usaha yang sangat banyak, keturunannya juga Masya Allah Allah berikan, dan dalam berumah tangga ini keadaan dia berpoligami. Yang terjadi orang ini pada saat dia satu waktu ke dokter, cek, tadi dia nggak ada apa-apa nih, dicek sama dokter, pas dicek detak jantungnya di alat kedokteran itu tidak bergerak lagi, detak jantungnya, nggak ada detak jantungnya. Maka orang yang periksa di rumah sakit kaget, diambil surat tersebut, lalu dia teriak, dia keluar, dia mengatakan pada dokter-dokter, ada orang mati tapi masih hidup nih, nggak mungkin orang ini hidup, secara alat ini nggak mungkin. Lalu kemudian setelah mereka agak tenang, para perawat ini lalu memberikan, ini tolong silakan Anda bawa sendiri ke dokternya. Sampai ke ruangan dokter, dikasih ini dok, ya, hasil ceknya. Begitu dibuka, kata dokternya, mana ini yang punya ini, yang orang mati ini mana? Kata orang itu, bagaimana bisa orang mati ini punya saya? Dokternya bilang ini mustahil. Apa nama kamu si fulan? Dia bilang iya. Apa kamu begini? Iya. Cek lagi kembali satu kali, sama betul. Khawatir alatnya salah, diperiksa di rumah sakit lain, sama juga. Enggak ada detak jantungnya. Tapi orang ini hidup. Orang ini ngobrol, jalan, gitu kan. Satu keanehan. Dibicarakan oleh para dokter-dokter waktu itu di Timur Tengah, sampai mengundang beberapa dokter spesialis jantung dari Jerman. Dianggap yang paling baik dipanggil. Dilihatin hasilnya, ternyata sama. Dicek juga sama. Sampai dokter-dokter beberapa pun dari Eropa datang mengecek sama. Dengan alat yang lain juga sama. Lalu orang ini disampaikan, kalau ini tidak pernah terjadi di alam medis, nggak mungkin. Orang seperti Anda ini sudah harus mati. Kata dia, saya sekarang punya keluarga, saya punya pekerjaan. Sampai sekarang saya urus semuanya. Nggak ada apa-apa gitu. Bilang baiklah, kami akan coba cari satu dokter yang lain yang kira-kira lebih punya pengalaman untuk mengecek lagi kembali ini. Dicek sama dengan alat, memang tidak ada detak jantungnya. Setelah dilihat dengan alat tercanggih, ditemukan di jantungnya itu ada tumbuh urat-urat saraf dengan beberapa cabang keluar, dan itu ternyata yang menyalurkan, ya, adanya beragam macam kebutuhan lah, darah di situ, oksigen dan seterusnya, itu dari itu. Dan kata dokter-dokter yang muslim di situ, Allah telah membuatkan khusus buat kamu, di jantung kamu ini ada urat saraf yang bercabang, tidak ada di manusia lain, gitu kan. Dan kamu harus bersyukur kepada Allah dengan itu. Ini secara medis sudah nggak mungkin. Lalu temannya yang sedang ceramah ini menanggapi, dia bilang, saudara-saudaraku seiman, saya temukan teman saya ini yang sedang saya ceritakan, tidak pernah ada peluang kebaikan di depan matanya kecuali dia selalu ada.
Kalau masalah sedekah nomor satu, terkenal sekali. Dimanapun penggalian sumur selalu ada namanya. Masjid ada disumbang, dia selalu ada namanya. Selalu dia nyumbang, tidak pernah enggak. Tiap hari. Dan dia selalu memperbaiki keadaan antara orang yang bertengkar. Bahkan kadang-kadang dia musyawarah sama saya, ini hukumnya bagaimana, tetangga saya punya masalah ini, ada ponakan saya punya masalah ini. Selalu dipecahkan masalah-masalah orang tiap hari. Jadi tiap hari urusannya ini urusan akhirat semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hidupnya dengan cara dokter pun tidak masuk di akalnya. Tapi saksi bahasan, tadi yang sering disebutkan menonjol, seringnya dia bersedekah membantu orang lain. Jadi ini memang wajar, orang yang punya harta, kemudian suka bersedekah, wajar kalau kita harus merasa harus seperti dia. Bagaimana saya menjadi seperti dia? Kita boleh cemburu di sini agar kita diberikan oleh Allah seperti keadaan orang tersebut. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad sahih dalam kitab Mustadrak. Kata Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat sepeninggalku nanti, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Saksi bahasan kita adalah ada kitabullah Al-Quran. Jadi ini petunjuk yang tidak mungkin menyesatkan manusia, serta mengambil jabaran daripada Al-Quran itu dari sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nggak disebutkan dalam Al-Quran hal-hal yang melengkapinya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, bacaan-bacaan di setiap gerakan itu, nanti sunnah yang datang merincikannya. Maka dua-duanya menjadi pedoman bagi kaum muslimin. Saksi bahasan kita, masalah pasal ini beriman kepada kitab kita pada penyebutan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima informasi dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan tetap berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti, Yahudi dan Nasrani tetap disebut ahli kitab. Jadi ini ada isu yang tersebar sekarang, kalau ahli kitab sekarang ini bukan ahli kitab. Jadi sudah lain. Ini dari mana dalilnya nih? Tetap ahli kitab. Orang-orang Yahudi sudah mengatakan Azar anak Allah itu dari sebelum diutusnya Nabi SAW. Orang-orang Yahudi sudah berusaha memerangi orang Nasrani dan mengatakan tidak mengakui Isa sebagai Nabi. Itu sudah dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Penyimpangan mereka sudah terjadi. Begitu pula dengan orang-orang Nasrani. Mereka sudah mengatakan Isa anak Tuhan dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Berarti penyimpangan mereka sudah ada. Trinitas sudah diucapkan. Dan Al-Quran datang dengan Nabi SAW meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ahli kitab dulu sama sekarang lain, ini keliru. Dari mana bedanya? Sama saja mereka, gitu kan? Jadi kalau orang bilang ini beda, maka berarti dia menggugurkan banyak hukum dalam Al-Quran dan Sunnah berhubungan dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu ada, tetap ada. Hukum-hukum berlaku pada mereka. Kalau datang informasi dari ahli kitab, misal ada temannya ibu atau kerabatnya bapak sekalian yang beragama ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, umumnya di Indonesia mungkin Nasrani, saudaranya, kerabatnya, lalu menyampaikan, oh dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebutkan begini, misal, dan kita tidak temukan itu dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang Nabi SAW sebutkan. Hadisnya adalah, kata beliau, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ilahun wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Kalau ada informasi tidak pernah ada dalam kitab Al-Quran, nggak ada informasi dari Nabi SAW, mereka sampaikan, jangan ditolak semuanya, jangan dikatakan dusta, kecuali Al-Quran menjelaskan itu dusta. Seperti misal mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Nah, ini Al-Quran sudah mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Itu berarti kita tolak. Ini informasi yang tidak disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan juga dalam Sunnah Nabi SAW. Maka tugas kita kalau ada informasi sampai dari mereka, kita hanya sekedar mendengar, tidak menolak, tidak juga membenarkan. Dan kita mengucapkan kepada mereka, ini ucapannya, dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran
Dan kami juga telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ini jawaban kita kepada ahli kitab. Tentu sekali lagi yang boleh kita ucapkan seperti atau keadaan begini kalau tidak disebutkan dalam Taurat, dalam Al-Quran, Al-Quran tidak mendustakannya ya, atau menceritakan sesuatu yang berbeda dengan mereka. Seperti contoh dalam Taurat itu kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca, insya Allah nggak perlu dibaca sih. Tapi ada dalam Taurat, dulu kami waktu masih belajar di Madinah S1, ada guru kami dulu, kami pelajari khusus masalah adyan namanya, agama-agama. Jadi pada saat mempelajari Yahudi, itu guru dosen kami dulu bawa kitab Tauratnya dalam bahasa Arab. Dibawa ke kelas, disuruh baca. Coba buka halaman ini lihat nih apa perkataan mereka. Jadi memang itu isinya ngawur, udah berubah gitu kan, sudah berubah. Kalau kita baca cerita tentang Nabi Lut misalnya alaihissalam, itu luar biasa buruknya. Mereka menganggap Nabi Lut karena anak-anak perempuannya tidak mau dinikahi oleh kaumnya, maka Nabi Lut sendiri yang menggauli anak-anaknya. Ya itu nggak mungkin, ini bohong, dusta. Karena Al-Quran tidak menceritakan itu. Al-Quran menceritakan yang berbeda. Nabi Lut menyuruh kaumnya menikahi anak-anaknya. Pada saat mereka menolak, Nabi Lut diselamatkan oleh Allah dengan anak-anaknya. Tidak pernah ada cerita Nabi Lut menzinai anaknya, ini nggak mungkin. Apalagi memang zina dalam Al-Quran dan Sunnah haram. Ini contoh. Berarti ini ditolak, nggak mungkin kita terima. Karena Al-Quran sudah membatalkannya. Gitu kan? Jadi kalau Al-Quran datang membatalkan atau menceritakan kisah yang berbeda dengan kisah mereka, Al-Quran yang kita dahulukan. Ini yang tadi kita sebutkan hanya kalau ada cerita yang belum pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan cerita, Al-Quran tidak pernah batalkan, tidak pernah juga menyebutkannya. Lalu mereka sampaikan, maka jangan didustakan, jangan juga ditolak. Tapi kita cukup mengatakan saya beriman pada kitab kami Al-Quran dan kitab yang telah diturunkan kepada kalian. Dan Tuhan kami satu, sama dengan Tuhan kalian. Dan kami kepadanya berserah diri. Baik, dalil nakli yang keempat adalah iman atau keyakinan jutaan ulama tentang kitab-kitab yang turun ini. Hukama, orang-orang yang bijak, dan ahlu iman. Ya, ahlu iman itu maksudnya para orang-orang yang beriman pada setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya, di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya, seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya, berita-berita gaib, penjelasan tentang syariat-syariat, agama, janji dan ancamannya. Itulah fungsi utama kitab-kitab diturunkan. Kita jadi tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Kita pindah ke dalil-dalil akli. Secara akal, yang pertama lemahnya manusia, kata beliau Syekh Abu Bakar rahimahullah, lemahnya manusia dan ketergantungannya kepada Tuhannya untuk perbaikan jasad dan ruhnya mengharuskan diturunkan kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Manusia kalau nggak turun tuntunan nggak bakal tahu. Kita mana tahu sekarang, oh harus makanan ini boleh, makanan ini nggak boleh, pergaulan ini tidak boleh, gitu kan? Cara berumah tangga, cara berekonomi, cara berpolitik, bagaimana kita harus memperlakukan orang tua kita, tetangga, suami istri, anak, semua dijelaskan. Dari mana kita tahu? Dari kitab yang turun, wahyu yang turun dari langit. Maka manusia lemah akalnya, nggak bisa. Kalau dia sendiri jalan nggak mungkin, gitu kan? Kita tahu manusia-manusia yang tidak punya agama, tinggal di hutan, mereka nggak pakai pakaian, mereka makan sembarangan, nggak ada panduannya kan? Jadi agama datang, diturunkan dalam kitab-kitab ini dijelaskan untuk mengajak manusia agar mereka sampai pada kesempurnaan kehidupan. Secara akal begitu. Jadi manusia harus butuh panduan ya dari Tuhannya. Yang kedua, oleh karena para rasul, utusan-utusan itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dengan hamba-hambanya. Sedangkan para rasul itu seperti manusia lain yang hidup dalam batas waktu tertentu, lalu mereka wafat. Seperti kita tahu semua nabi-nabi yang kita kenang namanya tadi, Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Isa, Muhammad alaihissalam, semua sudah wafat. Gitu kan? Jadi mereka akan wafat. Maka kalau risalah atau ajaran dan misi yang mereka bawa tidak termuat dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi mereka
yang mereka bawa itu akan sirna bersamaan dengan kematian mereka. Dan sebagai akibatnya manusia hidup tanpa risalah dan tanpa perantara. Maka dengan demikian lenyaplah tujuan asal dari wahyu dan risalah untuk memandu manusia. Maka dari itu pula perlu adanya kitab-kitab suci dari Allah tanpa diragukan lagi. Jadi kalau hanya sekedar penyampaian Nabi maka akan hilang. Akan hilang. Yang terakhir secara akal Bapak Ibu sekalian adalah apabila seorang Rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk dan kebaikan, maka mudah sekali Rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Maka itu merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dari Allah untuk menegakkan hujjah atau dalil dan penjelasan kepada umat manusia. Jadi ini bahasan kita berhubungan dengan masalah kitab-kitab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.